Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan di sini saya Jason Bintang Utamanta dari kelas Sistem Kendali C akan menjelaskan ujian tengah semester pada kelas Sistem Kendali. Yang pertama, berikan penjelasan singkat mengenai permodelan sistem mekanik. Yang pertama itu ada sistem translasi. Sistem mekanik translasi bergerak sepanjang garis lurus. Komponen utamanya itu berupa massa, pegas, dan despot atau juga pedang. Inputnya itu dia berupa gaya dan bisa melakukan dua pergeseran atau perpindahan. Untuk massa, jika ada sebuah massa yang diberikan suatu gaya dan mengalami pindahan sesuai Newton, besar gaya itu sebanding dengan nilai percepatan F sama dengan M kali A. Kemudian yang kedua itu sistem pegas. Pegas merupakan elemen yang dapat menyimpan energi potensial dalam suatu sistem mekanik. Jika sebuah gaya diberikan pada pegas K, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena elastisitas pegas, seperti dari ilustrasi yang diberikan. Kemudian ada sistem peredaman. Sistem peredaman oleh despot diberikan oleh despot dengan adanya gaya gesekan. Ketika diberikan pada despot B, gaya gesek yang berlawanan dari despot itu akan sebanding dengan kecepatan pergerakan dari pergerakan despotnya. Untuk massa dan elastisitas pada ilustrasi di bawah, itu bisa diasumsikan tidak ada. Kemudian soal yang kedua itu, jelaskan secara singkat mengenai pertama pemodelan sistem mekanik berdasar analogi listrik. Dua sistem dikatakan analogi satu sama lain jika kondisi berikut terpenuhi, yaitu dua sistem itu secara fisik berbeda dan pemodelan persamaan diferensial kedua sistem ini sama. Sistem kelistrikan dan sistem mekanik adalah dua sistem yang berbeda secara fisik. Ada dua jenis analogi listrik dari sistem mekanik translasi, yaitu analogi tegangan gaya atau force dan analogi arus gaya. Yang kedua itu ada pemodelan sistem mekanik berdasar analogi tegangan gaya. Pada sistem mekanik berdasar analogi tegangan gaya bisa dianalogikan ke dalam persamaan sistematis sistem mekanik translasi dibandingkan dengan persamaan sistem kelistrikan. Seperti gambar di bawah, persamaan gaya seimbang untuk sistem mekaniknya itu bisa dirumuskan menjadi F sama dengan Fm plus Fb plus Fk. Kemudian itu bisa diturunkan lagi menjadi F dengan M kali D kuadrat X per DT kuadrat plus B kali DX per DT ditambah dengan KX. Kemudian dapat dijadikan untuk persamaan pertama. Kemudian dapat diperhatikan dari ilustrasi rangkaian RLC dalam sistem kelistrikan berikut. Dalam ilustrasi kelistrikan berikut, persamaan mesh itu kelistrikannya adalah V sama dengan R kali I, RI plus L dikali DI per DT plus per C integral DI dikali DT. Dengan substitusi I sama dengan dq dt ke persamaan 2, maka didapat sebagai berikut. Seperti persamaan di bawah itu dapat ditarik menjadi persamaan ketiga. Kemudian dapat dibandingkan antara persamaan 1 dan 3 dan dapat besar analog dari sistem mekanik translasi dari sistem kelistrikan sebagai berikut. Seperti yang di atasnya itu ada sistem translasi mekanik dan sistem kelistrikan. Kemudian berikutnya itu pembandingan sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik. Pada sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik dapat dianalogikan ke dalam persamaan sistem mekanik rotasi dibandingkan dengan persamaan mesh dari sistem kelistrikan. Sistem mekanik rotasi ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dari analogi tegangan torsi atau rotasi berikut didapatkan persamaan yang keempat. Didapatkan sistem perbandingan besaran analognya adalah seperti tabel berikut. Kemudian soal yang ketiga, sebuah blok mewakili fungsi alih suatu komponen. Blok ini memiliki masukan tunggal dan keluaran tunggal. Blok berikut menunjukkan bahwa blok ini memiliki XS sebagai masukan, GS sebagai keluaran, dan GS sebagai fungsi transfer. Di sini jelaskan bentuk fungsi transfer blok ini. Fungsi transfernya itu bisa dimasukkan seperti GS sama dengan Y per S, YS dibagi dengan XS. Kemudian XS itu dapat dicari menggunakan GS dikali XS. Didapatkan keluaran YS adalah hasil yang diperoleh dengan mengalih fungsi transfer blok GS dengan masukan XS. 4. Sistem kendali diagram blok aljabar. Pada soal ini, jelaskan mengenai proses penyederhanaan blok paralel ini dengan tidak mengubah hasil keluarannya atau outputnya. Untuk menyederhanakannya sudah terlihat jelas. Dari sini kita bisa
melihat persamaan outputnya itu pada kombinasi koneksi paralel di atas, didapatkan persamaan output YS sama dengan Y1S tambah Y2S. Dan pada koneksi paralel blok tunggal di bawahnya didapatkan persamaan output YS sama dengan G1S tambah G2S kali XS. Dari persamaan output kombinasi pertama, apabila dijabarkan secara aljabar di mana Y1S sama dengan G1 kali XS dan G1S dikali XS, maka fungsi persamaannya itu setelah mensubstitusikan Y1S dan Y2S akan berubah menjadi YS sama dengan G1S kali XS plus G1S kali XS sama dengan G1S plus G2S dikali dengan XS. Oleh karena itu, representasi koneksi paralel kedua blok ini oleh koneksi paralel blok tunggal atau suatu blok merupakan proses yang menjelaskan bahwa proses di penyederhanaan sistem di atas tidak mengubah hasil dari keluaran ataupun outputnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan sebelumnya. Terima kasih.